جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Berkaitan dengan kesempurnaan iman dan keinginan atau azam agar muslim lain mendapatkan kebaikan yang Allah karuniakan pada dirinya, serta tidak menginginkan agar muslim lain tersakiti, terugikan sebagaimana dirinya pun tidak ingin disakiti dan dirugikan. Maka kehidupan seorang muslim dengan keislaman dan keimanannya harus memperlakukan keadilan terhadap dirinya karena dirinya memiliki hak, dan keadilan terhadap pihak lain yaitu sesama muslim karena setiap dari muslim memiliki hak. Dan keutamaan seorang yang beriman dengan kesempurnaan imannya atau tingginya imannya, maka dia menginginkan untuk saudaranya yang juga mukmin hal-hal yang dia cintai untuk dirinya. Jika dia memiliki ilmu, maka dia ingin muslim lain memiliki ilmu. Sehingga orang yang seperti ini memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap agama Allah dan juga persaudaraan sama Islam. Dia sebenarnya tidak ingin kesalehan yang Allah karuniakan pada dirinya hanya untuk dirinya, sehingga dia ingin orang-orang pun menjadi saleh. Dan dia juga tidak merasa dengki ketika ada yang lebih saleh darinya atau setara ilmu dengannya atau lebih berilmu dari dirinya. Dia tidak mendengki itu. Maka hadis ini berkaitan dengan sosiologi kemasyarakatan, hubungan antar manusia, dan juga berkaitan dengan psikologi. Karena hadis ini jika diamalkan maka menjauhkan hati seorang mukmin dari hasad dan dengki pada sesamanya. Nabi SAW disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum atau mukhtasarnya di terjemahan halaman 121, Nabi SAW telah menyatakan bahwa dengan melakukan perkara ini seseorang akan masuk surga. Dari Yazid bin Asad Al-Qasri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Atuhibbul jannah?" Wahai Yazid, apakah engkau suka masuk surga? Maka qultu na'am. Maka aku menjawab ya. Maka kata Nabi SAW, "Fa'ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik." Jika engkau memang pengen masuk surga, maka cintailah untuk saudaramu sesama mukmin apa-apa yang engkau cintai untuk dirimu. Maka jangan mendapatkan benefit sendiri, jangan berilmu sendiri, jangan soleh sendiri, jangan mau menang sendiri, jangan apa-apa keuntungan untuk sendiri saja, melainkan untuk
sesama muslim, dan lebih-lebih untuk orang-orang yang memiliki orang-orang yang memiliki hak atasnya seperti istri dan anak, orang tua, kerabat dari segi nafkah atau pendidikan, dan juga dari sandang, pangan dan papan. Begitu juga misal lebih afdal, tentu lebih afdal adalah memberikan yang lebih baik atau yang terbaik pada orang yang kita tanggung nafkahnya dan pendidikannya. Seperti istri, anak. Maka jika kita mendapatkan nikmat yang lebih dari misal kita makan dengan porsi atau dengan kualitas makanan yang bagus, maka tentu istri dan anak kita juga mendapatkan yang sama. Karena jika, ini mafhumnya, jika untuk tetangga saja semestinya kita memberikan hal yang juga kita suka, dia memilikinya, ya, kita berbagi padanya, maka tentu lebih besar pahalanya, lebih dahulu kelazimannya, keharusannya kepada siapa? Yang paling terdekat, yaitu anak istri dan juga orang tua. Maka seseorang ketika dia mendapatkan rizki yang lebih, Allah Ta'ala karuniakan padanya rizki yang datang begitu saja, alhamdulillah, dengan lebihnya, luar biasa. Maka amalkan hadis ini, cintailah untuk saudaramu sesama mukmin apa-apa yang kau cintai untuk dirimu. Engkau suka memiliki uang sebanyak itu, maka bagilah kepada saudara seiman. Ketika saudara seiman saja kita diperintahkan untuk membersamai dari segi kebahagiaan ini, maka lebih paling afdolnya adalah yaitu dzawil qurba, yaitu orang-orang kerabat, terutama yang nafkahnya kita tanggung seperti anak dan istri. Kalau bisa maka bahagiakan lebih untuk anak istri, kalau bisa, barulah kemudian mungkin tetangga dan seterusnya. Ya. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yadkhulul jannah faltudrikhu maniyatah wa huwa mu'min billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang suka agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematiannya mendapati dirinya dalam keadaan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jadi siapa yang pengen masuk surga dan terhindar dari neraka, maka hendaklah ketika dia mati dalam keadaan beriman, dan hendaklah dia adalah orang yang memperlakukan manusia sebaik apa yang dia ingin diperlakukan seperti itu. Maka di sini ada hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Hablum minan nas, memberikan treatment kepada orang lain dengan cara yang dia juga ingin diberikan treatment seperti itu oleh orang lain. Maka jika dia ingin menasihati orang lain, jika dia tidak ingin dinasihati secara kasar di depan publik oleh pihak lain, maka janganlah dia memperlakukan orang lain, menasihati orang lain dengan cara yang seburuk itu. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa yang tidak ingin dirugikan, maka jangan pernah merugikan orang lain. Barang siapa yang tidak ingin hartanya dirampok, dimaling atau dibegel dan seterusnya, maka janganlah dia melakukan suatu hal yang menyebabkan itu akan terjadi suatu saat. Ya. Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tengah kita bicarakan ini, di dalamnya terkandung dalil yang menunjukkan bahwa seorang mukmin itu senang dengan apa yang membuat senang saudara sesamanya, sesama mukmin. Dan juga menginginkan untuk saudaranya mukmin
kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Semua ini muncul dari kesempurnaan bebasnya kalbu dari sifat iri, menipu dan dengki. Ya, hasad, makar dan hiqd. Hasad itu iri. Kalau hasad itu berupa ghibtah, yaitu iri dalam konteks kebaikan, seperti iri karena orang ini berilmu, dia pengen mendapatkan kemuliaan itu tanpa menginginkan ilmu itu hilang dari orang yang dia iriin, itu enggak masalah. Iri dengan orang yang rajin sedekah karena masalah pahala, bukan karena masalah dunia, maka ini iri yang enggak masalah, dan bukan ini yang dimaksud. Iri di sini yaitu hasad yang sebenarnya bukan dalam konteks yang baik, bukan dalam maksud yang memiliki nilai positif, sebatas iri saja. Sebatas iri saja, jika dipelihara maka akan berubah menjadi dengki. Dan orang ketika dengki maka dia akan membuat makar. Orang ketika dengki maka dia sulit menyimpan dengki itu kecuali dia akan membuat makar. Dan makar itu belum tentu dengan suatu strategi, dengan peluru lah, dengan laporan lah, atau apa enggak. Kadang-kadang makar itu hanya dengan ghibah. Ada poin yang ingin kita sampaikan di sini, maksudnya ada hasad, kemudian hiqd, dengki, dan juga kemudian ada makar. Orang biasanya ketika melakukan makar, itu tidak mungkin makar itu begitu saja tumbuh pada hatinya, melainkan diawali dengan hiqd, dengki. Dan dengki, level dengki ini tidak akan terwujud kecuali diawali dari hasad kecil awalnya. Hasad biasa yang dipelihara, kemudian menjadi dengki dan berujung pada makar. Makar itu ada suatu tipuan, manipulasi, pendomplengan atau pencelaan nama baik, pencemaran nama baik, ini makar. Di antara jenis makar ya, karena makar itu banyak. Dan makar itu ada tipu daya padanya, ada tipu daya yang padanya dengan lisan. Lihat di sini Nabi Yusuf alaihissalam, falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Yusuf sudah beranjak dewasa, Allah berikan padanya hukum dan ilm, yaitu ketepatan dalam berperilaku dan juga ilmu, ditambah juga dengan ketampanan. Taib. Namun kemudian ibu angkatnya yang memeliharanya justru kepincut dengannya, ya, terkesima, terpesona dengannya. Dan Zalikha, dikatakan ini namanya Zalikha, ini istrinya Al-Aziz. Mungkin ketika itu disebut gubernur kalau sekarang ya. Sampai di suatu kamar, maka istrinya Al-Aziz itu, Zalikha ini ingin melakukan hal yang tidak baik tidak terpuji kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian akhirnya ditarik dari belakang bajunya dan sobek dari belakang. Ketika dikejar keluar dari kamar dan didapati Al-Aziz ada di pintu. Artinya langsung di depan mereka berdua. Kagetlah mereka berdua. Nabi Yusuf tidak sempat memberikan dan melontarkan argumen, sudah dibalap oleh siapa? Oleh perempuan itu, Zalikha. Ya. Dengan memutarbalikkan fakta, memframing dan memposisikan Nabi Yusuf sebagai yang tersangka. Subhanallah, lihat. Hati-hati dengan perempuan, jemaah. Hati-hati dengan perempuan.
tiba-tiba berbalik begitu saja dengan cepat untuk menutup kesalahan dirinya dan melemparkan tuduhan itu kepada orang yang justru harusnya di posisi sebagai korban. Dan ini sangat banyak kejadian seperti ini. Maka ini termasuk bagian dari makar atau kaid. Makanya nanti dia pertengahan surat, suatu saat Zalikha ini itu ngomong sendiri, Allah la yahdi kaidal khainin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk akan tipu dayanya orang-orang yang berkhianat, dan dia mengakui bahwasanya apa yang dia lakukan ketika itu dengan menuduh Nabi Yusuf sebagai pelaku itu tipu daya dia. Hati-hati dengan tipu daya perempuan. Mohon maaf, ini bukan menjelekkan perempuan secara personality siapapun, bukan, tapi ini global saja. Maka kabar ini menjadi siaran di lidah-lidah ibu-ibu di daerah, di kota itu. Sampai ibu-ibu itu, satu kota itu mereka membicarakan aib ini. Dan ibu-ibu ini, ibu-ibu sosialita ini, mereka memvonis bahwasanya ini Imratul Aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba. Wah, dia telah kepincut dengan anak angkatnya sendiri. Kami menganggap si Zalikha ini berada di kesesatan yang nyata. Subhanallah. Nah, gitu. Apa kata Allah kemudian menghikayatkan kisah ini? Setelahnya, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Nah, di sini ketika Zalikha mendengar makar mereka, lihat Allah sebut gosip-gosip yang berkeliaran di para ummahat ini itu makar. Nanti kita lihat, ada hasad, kemudian dengki berubah nanti jadi makar. Dan ternyata gosip-gosip, ucapan-ucapan itu bisa sebagai statusnya makar untuk menjatuhkan Zalikha. Gitu. Tapi di sisi lain, mereka itu dengki kepada Zalikha. Sehingga ini disebut makar juga karena dengki tersebut. Dan sebenarnya mereka mengucapkan itu karena pengen tahu seperti apa sih si pemuda yang ditaksir oleh ibu angkatnya sendiri itu sebenarnya. Dan antar perempuan itu tahu. Zalikha itu tahu ini perempuan-perempuan ini dengki sama dia, dan sebenarnya mereka mengucapkan kalimat itu sebagai makar supaya mereka nanti bisa ngelihat seperti apa sih gantengnya Yusuf itu. Oh. Maka diundanglah oleh Zalikha di jamuan makan, dan setiap mereka dibekali buah dan juga pisau. Antar perempuan itu tahu perasaan perempuan lain. Dari dua perempuan, yang satu caper secara halus, satunya itu tahu dia lagi caper. Ini caper nih kayak. Dan yang satunya yang mengetahui temannya caper, dianya belagak diam, belagak kalem, yang juga caper. Dan yang caper ini juga tahu kalau temannya lagi caper. Sama-sama tahu. Hasad antar perempuan itu luar biasa. Lembut, halus, kadang hanya lewat omongan, tapi makar. Gitu. Makanya menghandle perempuan lebih dari satu itu suatu hal yang tidak ringan. Karena hasadnya itu beda dengan laki-laki. Laki-laki kadang malah bodoh amat lah. Mau dia ganteng, mau apa, terserah. Tapi kalau perempuan, bahkan ngelihat perempuan lain lebih cantik sedikit daripada dirinya, itu sudah ada perasaan yang gak enak buat dianya. Makanya suka ghibah, suka apa, itu makar. Dan yang seringnya namimah, ada domba, banyak dari perempuan. Yang itu berawal dari banyaknya ghibah dan mendengar kabar gosip, itu semua makar. Maka Allah vonis perempuan-perempuan ini sebenarnya lagi membuat makar. Dan makar itu terjadi setelah ada dengki. Dan dengki itu terjadi setelah pemeliharaan
hasad dan iri. Itu. Hati-hati kita kalau bisa iri sama dunia orang, dah singkirkan iri itu. Jangan dipelihara karena nanti jadi dengki, kemudian kita nggak tahan akan jadi bahan omongan. Gimana caranya buat ngejatuhin dia? Nauzubillah min dzalik. Begitu. Nah, bagaimana mungkin seseorang memiliki iri yang berlebih atau dengki, apalagi sampai membuat makar, itu pengen orang yang dia dengki mendapatkan kenikmatan seperti dirinya? Nggak ada. Nggak bakal. Ya. Begitu. Hal itu karena sifat dengki atau hasad menyebabkan orang yang dengki tidak suka kalau ada seseorang yang mengunggulinya dalam kebaikan atau menyamainya. Karena ingin menjadi yang lebih unggul di atas orang-orang dengan segala macam keutamaan dan menonjol sendirian. Sedangkan iman menuntut lawan hal dari hal itu. Iman menuntut kita agar tidak mendengki. Kebalikan, iman menuntut kita agar tidak menonjol sendirian. Iman menuntut kita agar tidak kaya sendirian sementara samping-sampingnya miskin semua. Iman menuntut kita agar tidak makan sendirian. Yang lain kelaparan, enggak. Yaitu bahwasanya orang-orang mukmin bersekutu dengan orang yang bersangkutan pada apa-apa yang Allah berikan baginya, berserikat dari segala kebaikan tanpa mengurangi sesuatu pun dari apa yang ada padanya. Iman tidak menuntut, atau iman menuntut kita kalau kita punya ilmu tidak punya ilmu sendirian. Gitu. Mengajak orang kepada ilmu, mengajak orang kepada amal, enggak sendirian. Taib. Kemudian seorang mukmin berusaha keras mendatangkan kebaikan bagi saudaranya. Secara global, hendaklah seorang beriman mencintai untuk orang-orang mukmin lainnya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dan membenci bagi mereka apa yang dia benci bagi dirinya. Kalau dia tidak suka terperosok dalam bid'ah atau maksiat, dia juga enggak mau mukmin yang dia cintai itu terperosok dalam bid'ah dan maksiat. Ini yang membedakan ahlus sunnah dengan orang awam. Maksudnya orang awam di sini orang yang tidak mengenal sunnah sama sekali. Ya. Kadang kita ngasih tahu ke tetangga, Pak, maaf Pak, jangan ikut yang seperti itu syirik Pak. Kita dianggap merasa paling benar lah, sok ngatur lah, bawel lah, cerewet lah, belaga jadi ustad lah, jenggot sama mulut sama panjangnya lah, ngomong terus gitu nih, dijelek-jelekin malah kita. Ya. Ahlus sunnah itu paling sering disakiti itu dari segi apa? Dari segi apa yang Ahlus sunnah nasihati kepada kaum muslimin. Karena ketika kita tahu ini salah, ini nggak boleh, kita nggak terjerumus di situ, kita juga pengen saudara seiman tidak terjerumus ke situ. Ya. Tapi kemudian vonis dari banyak orang ya kita harus sabar. Ya, karena ketidaktahuan. Ya, belakangan ada seorang ustadz sepuh ya, ustadz tua, memiliki keluarga besan lah, keluarga istrinya, tapi agak jauh. Yang mana keluarga istrinya ya banyak yang berdukun. Maka ada kemudian semacam undangan keluarga besar semuanya diundang untuk mendoakan atau semisal itu, karena ada yang mau pergi haji, ada yang mau haji nih besok nih, ya, maka diadakan tasyakuran gitu istilahnya. Maka sang ustadz ini pun diundang. Ustadz ini termasuk keluarga juga gitu loh, dan termasuk orang paling tua di semua keluarga ini. Yang biasanya kalau lebaran itu orang tua ya semua ngunjungin gitu. Maka persilakan untuk menyampaikan tausiah
Nah, karena sang ustadz ini tahu ini di keluarga ini ada beberapa yang masih bergantung pada dukun, maka ceramah dari situ tentang haramnya berdukun dan datang ke dukun. Kena semua tuh. Yang merasa kena. Efeknya apa dari ceramah itu? Lebaran nggak ada yang datang ke rumah sang ustadz itu dari keluarga ini. Padahal rumahnya apa? Jaraknya cuma 4 meter. Tapi ke keluarganya yang di Cimanggis, Depok, itu mau ke sana. Tapi yang jaraknya 4 meteran nggak mau. Padahal dulunya biasa aja. Karena apa? Karena disinggung masalah larangan berdukun. Nah itu. Padahal kan ini sebenarnya justru menjadi penyelamatan gitu loh. Justru sang ustadz ini pengen supaya apa? Supaya kalian tidak terjerumus, supaya tidak masuk neraka, atau kalau bisa supaya tidak kufur pada Allah. Namun lihat bagaimana orang-orang yang awam, gak ngerti. Mereka menganggap nasihat itu adalah penghinaan. Dan mereka tidak menerimanya. Inilah harus sabar. Ya. Jadi kita pengen saudara kita itu jangan terjerumus. Bagaimana Allah lindungi kita dari keterjerumusan. Tapi ketika kita ingatkan, justru kita yang jadi bahan sasaran celaan mereka. Bukankah Rasulullah seperti itu dulunya? Lebih besar lagi urusannya. Rasulullah SAW tidak ingin kaumnya terjerumus. Rasulullah SAW tidak ingin pamannya masuk neraka. Maka ikhtiarlah beliau untuk memberi petunjuk ilmu untuk supaya bisa beramal. La ilaha illallah, kalimat itu ucapkan wahai pamanku. Tapi enggak bisa, karena hidayah milik Allah. Gitu. Maka semakin kalau kita semakin mencintai seseorang, maka hendaklah cinta itu dibalut dengan salah satu perintah syariat, yaitu kita menginginkan kebaikan untuk dia sebagaimana kita inginkan kita punya kebaikan ini, dan kita hindarkan dia dari keburukan sebagaimana Allah hindarkan kita dari suatu keburukan. Maka kalau misalnya seorang suami tahu istrinya, misal anaknya misal rajin nonton Korea misalnya, dan dibiarkan, dan dia tahu dibiarkan saja, maka ini berarti seorang suami dayuth dan dia tidak mengamalkan ini. Nggak ada usaha misalnya nasihat atau ngingetin terus secara istiqamah supaya berhenti dari keburukan ini. Berarti ini suami hanya mencintai secara birahi, tidak mencintai secara syar'i. Takut kalau misalnya saya larang-larang ntar dia nggak mau dandan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan juga untuk anak-anaknya. Harus ada kecemburuan agar anak-anak kita tidak terjerumus. Masalahnya kadangkala kita berusaha untuk menghandle anak dengan perintah atau larangan yang sesuai syariat, karena menghindari madarat dan menggapai maslahat. Namun campur tangan neneknya, terutama baik nenek dari pihak ayah atau ibu dari pihak ibu, kadang-kadang dengan alasan udahlah jangan kasihan diomelin terus dan seterusnya. Biasanya nenek-nenek ini biasa yang menjadi hijab, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan terhadap anak antara bapak dan neneknya anak ini. Subhanallah, itu yang susah. Ya, itu yang susah. Terjadi dualisme dan terjadi pertentangan di beberapa hal. Udahlah ngapain sih larang, itu kan namanya juga anak-anak gitu, misalnya gitu tuh. Terlalu konservatif pikiran neneknya ini. Namun bagi si bapaknya, bapak kandungnya, ini kan berbahaya untuk depannya gitu loh. Jangan kasih sayang secara kelembutan hati saja sebagaimana seorang nenek, tapi harus ada kasih sayang secara syar'i sesuai aturan syariat.
Justru orang yang menyayangi seseorang karena syar'i itu yang lebih lembut dan lebih Allah berkahi insyaallah. Makanya ini bapak-bapak di sini yang punya cucu ya, mungkin bisa dinasihati istrinya agar tidak terlalu berkecimpung dalam gaya pendidikan mantunya atau anaknya. Selama itu tidak melanggar syariat, udah biarkan. Bahkan kalau perlu nggak perlu tahu lebih detail. Doakan saja karena Allah yang mengbolak-balikan hati. Ya. Anda dalam waktu 2 hari jemaah sekalian mendengar cerita tentang dalam waktu 2 hari 2 orang yang berbeda cerita ke Ana tentang kehancuran rumah tangganya karena hasutan dari ibu mertua, dua-duanya itu. Persis ceritanya sama dua-duanya. Orang yang berbeda. Satu orang Sumatera, satu orang Sunda. Ini bukan masalah suku sebenarnya. Maksudnya dua orang yang beda jauh. Maksudnya ini yang cerita ke Anda tentang masalah keluarga orang Sumatera, yang ini orang cerita tentang keluarga orang Sunda. Artinya subhanallah. Bukan orang yang sama pastinya, bukan keluarga yang sama. Ini yang cerita. Yang terjadi di lapangan juga banyak. Bagaimana ibu mertua intervensi, terlalu ikut campur sehingga membongkar ini dan membongkar itu, akhirnya memaksa untuk bercerai. Subhanallah. Dan ini sebagai bentuk kita mengamalkan hadis ini, maka ana berikan nasihat untuk diri ana dan juga jemaah sekalian. Jangan bahwasanya milikilah ilmu syar'i tentang fikih usrah keluarga. Ngertilah posisi kita tuh di mana. Jika kita mertua, ngertilah posisi kita. Jika kita seorang suami, ngertilah posisi kita gitu loh. Sebagai pemimpin keluarga. Jangan sampai terjadi kehancuran karena adanya hasutan dan kecolongan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita semua. Anak, istri dan orang tua kita dan keluarga besar kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dari perceraian, perpisahan tanpa hak, dan juga dualisme dan pertentangan antar keluarga, mukhasamah, musyajarah, gontok-gontokan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, mungkin cukup sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalbu kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.